Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-75. Dasar wanita gila. Aku pikir dia serius mengatakan itu. Tapi nyatanya, Lucas berbaring di kamarnya, menatap langit-langit bernuansa coklat muda sambil terus mengingat kejadian tadi, di mana Andin tiba-tiba saja muncul di hadapannya, lalu memeluknya dan mengatakan ingin dihalalkan. Tapi tidak berselang lama, wanita itu malah tertawa. Katanya dia hanya bercanda. Kebetulan saja Andin yang masih patah hati akibat ditinggal kawin pacarnya itu, berjalan-jalan sendiri di alun-alun kota. Tak sengaja bertemu dengan Lucas dan entah mengapa terdorong hatinya untuk memeluk mantan bosnya itu. Andin seperti orang yang frustasi. Ia butuh seseorang untuk menghiburnya. Seketika dirinya ingat jika Lucas akan segera pergi meninggalkan tanah air. Malu-malu ia meminta agar pria itu jangan pergi. Dan konyolnya, wanita itu juga ingin dihalalkan oleh mantan bosnya. Lucas yang sudah kegiran itu dibuat kesal tatkala Andin mengatakan jika ucapannya tadi hanya candaan saja. Dan tanpa pamit, wanita itu meninggalkan Lucas dalam kebingungan. Baru pertama kali aku menemukan wanita seaneh dia. Apa putus cinta membuatnya menjadi gila? Ucap Lucas sambil terus terbayang-bayang wajah cantik wanita yang umurnya selisih 15 tahun dengannya itu. Lagi pula aku terlalu tua untuknya. Tiara yang selisih 10 tahun saja memilih Yuna. Apalagi Andin. Astaga, kenapa aku jadi memikirkannya terus sih? Wanita aneh itu, ngapain juga tadi pakai acara peluk-peluk segala? Lucas membenamkan wajahnya di bantal, mencoba untuk memejamkan mata dan menghalau bayang-bayang wanita berhijab itu. Ia mencoba menyingkirkan perasaan aneh ini. Tidak mau sampai menyukai mantan sekretarisnya itu. Karena selain umur yang terpaut jauh, ia juga tidak mau menjadi suami yang bahkan tidak paham agama. Sementara Andin, dia sepertinya wanita baik-baik. Lucas berharap wanita itu menemukan jodoh pria yang baik pula. Saat ia sedang mencoba untuk tidur, tiba-tiba ponselnya berdering. Pria itu tersenyum simpul tatkala mendapatkan telepon dari luar negeri, tepatnya dari Natalie. Dengan segera, Lucas mengangkat panggilan tersebut. Ya, halo Nat. Halo, Lucas. Kapan kamu kembali? Ingat dengan jadwal kemo nanti. Ucap wanita di seberang telepon sana. Ya. Secepatnya aku akan kembali. Bagaimana dengan dirimu? Tanya Lucas. I'm fine. Tapi, aku butuh kamu. Aku ingin kamu ada di hari bahagia nanti. Hahaha, tenang saja. Aku pasti ada di sampingmu. Obrolan keduanya terdengar begitu akrab. Tidak seperti sebelumnya saat Lucas selalu bersikap sinis dan berbicara ketus pada mantannya itu. Hubungan keduanya pun semakin terjalin erat. Apalagi Natalie adalah salah satu orang yang mensupport Lucas untuk mengembangkan bisnis barunya di bidang seni. Keduanya sama-sama telah belajar dari kesalahan di masa lalu. Kenakalan dan pergaulan bebas itu menjadi kenangan yang tak ingin mereka ulangi. Saat ini, mereka sama-sama belajar memperbaiki diri, menjadi versi terbaik di usia yang tidak muda lagi. Tuan Lucas mau sarapan apa? Tanya Bu Surti, asisten rumah tangga di kediaman Olister. Sandwich dan susu murni saja. Bi, saya sedang tidak mau makan berat. Ucap Lucas yang sedang bersantai di halaman belakang rumah kakaknya. Sepagi ini ia sudah bersantai. Gara-gara kepikiran mantan sekretarisnya, bahkan sampai masuk ke dalam alam mimpinya. Membuat Lucas terbangun pukul 3 dini hari dan memilih untuk tidak tidur lagi. Ia yang baru belajar sholat dan mengaji itu memilih untuk melakukan sholat malam kemudian lanjut sholat subuh. Itu pun dengan bantuan buku panduan. Karena Lucas sendiri tidak pernah belajar agama sejak kecil. Selepas sholat subuh, Lucas menikmati dinginnya udara di pagi buta itu sambil membaca buku di halaman belakang. Semuanya masih gelap. Bahkan para pelayan belum ada yang keluar dari kamar. Bisurti pun terkejut karena mendapati tuannya yang sudah bangun. Sontak ia langsung menghampirinya dan menawarkan untuk sarapan. Bisurti yang sedang menyiapkan sandwich untuk sarapan tuannya.
Tiba-tiba dibuat terkejut saat Pak Bimo security di kediaman Alistair itu mengatakan bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan majikannya. Tamu? Sepagi ini? Siapa? Pak Bimo? Tanya Bisurti terheran-heran karena ada orang yang bertamu. Bahkan langit saja masih gelap karena saat ini baru menunjukkan pukul 5:30 pagi. Gak tahu, katanya penting, ucap Pak Bimo. Bilang saja Tuan dan Nyonya sedang tidak ada di rumah, ucap Bu Surti sambil fokus membuat sandwich spesial untuk tuannya. Tapi kan ada Tuan Lukas. Gimana? Tuan lagi bersantai. Jangan diganggu. Baiklah. Pak Bimo hendak melangkah meninggalkan area dapur menuju halaman depan untuk menemui seseorang yang bertamu sepagi ini. Namun langkahnya terhenti saat Lukas yang kebetulan lewat dari halaman belakang itu memanggilnya. Apa-apa Pak Bimo? Tanyanya. Tuan. Ada orang yang mencari Tuan Yuna dan Nyonya Tiara di luar. Lukas mengerutkan keningnya. Mencari Yuna dan Tiara? Sepagi ini? Siapa dia? Tanyanya dalam hati. Suruh masuk saja, titahnya karena penasaran. Baik, Tuan. Tanpa protes, Pak Bimo bertugas menuju depan untuk mempersilahkan tamu asing itu masuk. Tuan sarapannya? Nanti saja. Kamu simpan atau makan saja? Saya ingin menemui orang itu. Siapa tahu penting karena ada orang bertamu pagi-pagi sekali. Ucap Lukas kemudian melangkahkan kakinya menuju ruang tamu. Di saat yang bersamaan, seorang pria baru saja masuk diantar oleh Pak Bimo. Baik tamu itu maupun Lukas sama-sama terkejut. Kamu? Keduanya kini duduk di sofa empuk yang ada di ruang tamu yang sangat luas itu. Arkan, pria yang bertamu di pagi buta itu adalah dirinya. Kedatangannya kemari karena ia ingin bertemu dengan Tiara dan juga Yuna. Sekian menit suasana begitu sunyi senyap. Keduanya terdiam dan menyelami pikiran masing-masing. Ekor mata akan mengedar menatap sekeliling ruang tamu yang begitu megah itu. Nampak foto keluarga dan foto pernikahan Yuna dan Tiara terpampang jelas di sana. Seketika membuat hati Arkan sedikit ngilu. Biar bagaimanapun, ia masih sangat mencintai mantan istrinya itu. Lukas duduk dengan santai, bersandar pada sofa dengan kaki yang disilangkan. Ia menunggu mantan karyawannya itu untuk bicara dan mengatakan maksud kedatangannya. Namun hingga beberapa saat menunggu, Arkan tetap saja diam. Tentu saja karena tujuannya adalah untuk bertemu dengan Yuna dan Tiara bukan dengan Lukas. Lukas yang jengah menunggu, akhirnya angkat bicara. Jika kedatanganmu kemari untuk merusak kebahagiaan keponakanku dan juga istrinya, sebaiknya kamu urungkan niatmu itu. Aku tidak akan segan-segan menghabisimu jika kau mengusik rumah tangga mereka. Tegas Lukas penuh ancaman. Arkan menghela nafasnya yang terasa sesak. Sudah ia duga, pasti Lukas akan mencurigainya seperti itu. Tidak, Pak Lukas. Kedatangan saya kemari memang ingin bertemu dengan Tiara dan juga Yuna. Tapi bukan untuk mengusik kebahagiaan mereka. Lantas, apa yang kau inginkan? Kenapa mendatangi rumah orang sepagi ini? Apa kau tidak punya etika? Sindirnya. Lukas terdiam sejenak. Ia celingukan mencari sosok Tiara dan Yuna yang tak kunjung keluar. Jujur saja, ia tidak nyaman berbicara dengan mantan bosnya itu. Tiara dan Yuna sedang berbulan madu. Kau tidak akan menemukannya di sini. Ucap Lukas seolah tahu apa yang ada dalam pikiran Arkan. Apa? Jadi mereka tidak ada? Arkan memekik. Wajahnya menjadi sangat gelisah. Pada siapa lagi ia harus meminta bantuan? Ya, mereka tidak ada. Memangnya kenapa? Ada hal besar apa yang membuatmu datang kemari? Butuh duit. Bukankah istrimu yang sekarang kaya raya? Sindirnya lagi. Arkan mendongak. Entah mengapa sepertinya ia merasa jika Lukas mengenal Meli. Apalagi saat pertemuan mereka di resepsi pernikahan Yuna dan Tiara waktu itu, Lukas memanggil Meli dengan sebutan Melinda. Dengan ragu-ragu, Arkan mengatakan semuanya pada Lukas. Berharap jika mantan bosnya itu mau membantunya. Saya sedang butuh bantuan, Pak. Ibu saya masuk rumah sakit. Saya butuh bantuan agar Pak Lukas bisa memindahkannya ke rumah sakit lain. Ucapnya ragu-ragu. Lukas mengerutkan keningnya. Ia tak mengerti apa maksud perkataan dari mantan karyawannya itu. Masuk rumah sakit?
Kenapa harus dipindahkan? Tanyanya. Ibu saya terjatuh dari tangga, Pak Lukas. Dan ternyata, itu semua ulah istri saya. Dia sengaja mendorongnya. Saat saya kabur dari rumah semalam dan membawa barang-barang berharga milik wanita itu. Saya yakin, dia pasti akan mencari saya. Maka dari itu, saya minta bantuan Anda untuk bisa memindahkan ibu saya ke rumah sakit lain. Lukas terkejut saat tiba-tiba akan menjatuhkan dirinya dan berlutut di hadapannya. Apa yang kau lakukan? Saya mohon, Pak. Tadinya saya mau minta bantuan Yuna dan Tiara. Saya tidak tahu lagi harus meminta bantuan pada siapa. Meli, istri saya ternyata orang jahat. Saya akan melaporkannya saat ini juga jika ibu saya sudah bisa dipindahkan dari rumah sakit. Ucap Arkan dengan sangat memohon. Pria itu memelas. Rela menjatuhkan harga dirinya demi mendapatkan keadilan untuk sang ibu. Lukas bangkit dari duduknya. Ia mulai mengerti arah pembicaraan ini. Arkan rela datang dan mengemis seperti ini karena tahu jika Meli bukanlah wanita sembarangan. Pergerakannya begitu licin dan penuh intrik licik. Tentu orang biasa seperti Arkan yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa menghancurkan Meli begitu saja. Apalagi beberapa aparat pernah dekat dengan Meli. Tentu saja Meli dengan mudah bisa mengelabui mereka. Bangunlah, titah Lukas pada Arkan. Arkan yang masih berlutut dengan wajah yang berlinang air mata itu bangkit. Ia sendiri tidak yakin apakah mantan bosnya itu mau membantu atau tidak. Tapi ia akan berusaha untuk bisa keluar dari jerat Meli dan menjebloskan wanita jahat itu ke penjara. Kau punya bukti jika dia yang mencelakai ibumu? Tanya Lukas. Ada, Pak. Sebentar. Arkan merogoh ponsel dalam saku celananya. Ia membuka ponsel tersebut lalu memberikannya pada Lukas. Lukas menatap seksama. Sebuah video yang Arkan putar. Video menjijikan dengan dialog yang memperkuat kejahatan Meli. Astaga, dia tak pernah berubah sejak dulu. Ucap Lukas kemudian mematikan ponsel itu. Enggan melihat video asusila itu lebih lama. Anda mengenalnya? Pak. Ya, dia adalah Melinda. Teman lamaku. Dia memang murahan sejak dulu. Kau pria bodoh yang mau dengan wanita menjijikan itu. Periksa kesehatanmu setelah ini. Bukan tidak mungkin dia membawa penyakit untukmu. Ucap Lukas yang membuat Arkan seketika memucak. Aku akan membantumu. Elix akan segera datang dan membantu proses pemindahan ibumu ke rumah sakit lain. Kau fokus saja urus ibumu. Aku yang akan melaporkannya. Aku minta kau kirimkan video itu untuk bukti. Ucap Lukas yang membuat Arkan melongo tak percaya. Benarkah? Pak, Anda bersedia membantu? Mata Arkan berbinar. Tidak menyangka jika pria bengis yang dulu telah memecatnya itu kini malah membantunya. Aku membantumu semata-mata karena kau adalah mantan karyawanku. Tapi aku harap setelah ini kau berubah, Arkan. Jadikan ini sebagai pelajaran hidup. Setelah kau buang Tiara demi wanita lain, kini kau malah masuk ke dalam perangkat wanita menjijikan itu. Fokuslah untuk merawat ibumu. Jangan sampai kau melakukan kesalahan yang sama. Arkan yang terharu kembali berlutut kemudian memeluk kaki mantan bosnya itu. Ia sangat bahagia. Akhirnya ada orang baik yang mau membantunya. Apalagi orang itu adalah Lukas, pria yang memiliki kekuasaan. Akan yakin jika Meli tidak akan terlepas dari jerat hukum jika Lukas turun tangan. Apalagi tanpa Arkan ketahui, Lukas memiliki bukti lain untuk memenjarakan teman lamanya itu. Bangunlah. Pergilah ke rumah sakit. Elix akan segera ke sana untuk membantumu. Ingat, jangan muncul di hadapanku, Tiara atau Yuna jika kau belum berubah. Jangan kecewakan Cantika. Anak itu pasti akan malu jika punya ayah yang gila harta dan wanita sepertimu. Aku harap setelah ini kehidupanmu bisa lebih baik lagi. Ucap Lukas. Kata-katanya begitu membekas pada diri Arkan. Dalam hati Arkan berjanji, tidak akan lagi berambisi untuk mencapai sesuatu yang sulit ia gapai. Tidak ingin lagi menjadi kaya secara instan jika pada akhirnya ibunya sendiri yang menjadi korban. Saya berjanji pada Anda, Pak, akan berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Ucap Arkan kemudian berlalu dengan perasaan lega meninggalkan kediaman Olister yang megah bak istana itu. Lukas menyeringai menatap bukti baru di tangannya.
Sebuah video yang akan melengkapi tindak kejahatan Melly di masa lalunya. Mungkin ini sudah saatnya kau menikmati akhir hidupmu di bui. Melinda, sudah cukup kau bersenang-senang. Aku pastikan kau akan mendapatkan hukuman yang berat. Ucap pria itu dengan kilatan amarah tercetak jelas dari matanya. Dendam yang membara itu kembali berkobar. Freya, keadilan akan menantimu. Bersambung.